Halo semuanya, saya Joshua Manulang, saya mahasiswa Universitas Negeri Medan jurusan Pendidikan Ekonomi. Saya akan membahas tentang 3 pilar pembangunan berkelanjutan. Di dalam 3 pilar ini berisikan tentang pertumbuhan ekonomi, keberlanjutan sosial, dan keberlanjutan lingkungan. Agar bisa berkelanjutan, pembangunan tetap harus bisa menguntungkan. Dengan demikian, orang akan tertarik untuk ikut melestarikan lingkungan karena pembangunan dapat menjamin kebutuhan hidup mereka. Pilar ini memastikan bahwa pertumbuhan ekonomi menjaga keseimbangan yang sehat antara keuntungan dari pembangunan dengan ekosistem kita. Manusia juga mengambil sumber daya alam dari lingkungan untuk kebutuhannya dan terkadang lupa bahwa sumber daya itu terbatas. Lingkungan harus dilindungi dari eksploitasi dan pemanfaatan sumber daya ini. Misalnya kita harus berhati-hati dalam melakukan penambangan atau pemotongan pohon. Jangan sampai merusak hutan karena dapat mengakibatkan banjir dan longsor ketika hujan mengenai tanah yang tidak terlindungi dari lapisan pepohonan. Pilar ini mendukung inisiatif seperti energi terbarukan, mengurangi konsumsi bahan bakar fosil seperti minyak bumi, pertanian organik, penanaman pohon, daur ulang, dan pengolahan limbah yang lebih baik. Manusia tidak boleh menutup mata terhadap kondisi sosial seperti ketidaksetaraan dalam hukum, ketidakadilan sosial, dan kemiskinan. Bila hasil pembangunan hanya bisa dinikmati sebagian orang, maka akan timbul masalah sosial seperti pengangguran, kemiskinan, dan kriminalitas yang mengancam keberlanjutan pembangunan. Pilar ini mendukung inisiatif seperti keadilan sosial dan pengurangan kemiskinan. Seperti kasus-kasus lumpur lapindo yang kemarin kita ketahui sangat menyedihkan karena perusahaan tersebut secara berlebihan mengeksploitasi minyak sehingga luapan lapindo pun terkena imbasnya ke masyarakat dan tentunya perumahan masyarakat tersebut, dan mereka perusahaan lapindo itu agak sedikit bermasalah dalam mengatasi kerugian berlarut-larut sehingga banyak sekali masyarakat yang terkena efeknya. Untuk itu diharapkan dalam mengeksploitasi ini tidak perlu sampai segitunya. Indonesia adalah bagian dari komunitas global yang memiliki kewajiban untuk mengkonservasi dan mengelola sumber daya alam dan lingkungan hidupnya. Selain untuk menjaga keberlanjutan fungsi sumber daya alam bagi generasi sekarang maupun mendatang dan menjaga kelangsungan hidup bangsa, juga untuk menjaga kestabilan iklim dan berkelanjutan lingkungan global. Seiring dengan runtutan perkembangan manajemen pengelolaan sumber daya alam yang mengedepankan aspek-aspek keadilan, demokrasi, dan berkelanjutan, dengan demikian kebijakan pengelolaan sumber daya alam perlu memperhatikan dan mengintegrasikan prinsip-prinsip seperti: yang pertama, sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dikelola untuk tujuan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkelanjutan dari generasi ke generasi. Yang kedua, sumber daya alam harus dimanfaatkan dan dialokasikan secara adil dan demokratis di kalangan inter maupun antar generasi dalam kesetaraan gender. Yang ketiga, pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam harus mampu menciptakan konservasi masyarakat di berbagai lapisan dan kelompok serta mampu melindungi dan mempertahankan eksistensi budaya lokal termasuk sistem hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat adat.
Prinsip yang keempat, pengelolaan sumber daya alam harus dilakukan dengan pendekatan sistem untuk mencegah terjadinya praktik-praktik pengelolaan yang bersifat parsial, ego sektoral atau ego daerah, dan tidak terkoordinasi. Yang kelima, kebijakan dan praktik-praktik pengelolaan sumber daya alam harus bersifat spesifik, lokal, dan disesuaikan dengan kondisi ekosistem dan masyarakat setempat. Kelima prinsip yang saya sebutkan tadi satu sama lain terkait dan saling mempengaruhi sebagai satu kesatuan yang mengandung makna bahwa pemanfaatan dan pengelolaan sumber daya alam dimaksudkan untuk menggapai kemakmuran dan kesejahteraan rakyat secara berkeadilan dan berkelanjutan sesuai dengan amanat Konstitusi 1945 dengan berbasis pada kemajemukan sosial budaya dan kerukunan bangsa Indonesia. Intinya adalah kebijakan pengelolaan sumber daya alam tidak berorientasi pada eksploitasi, tetapi mengacu pada kepentingan keberlanjutan fungsi sumber daya alam. Tidak bercocok sentralistik, tetapi bersifat desentralisasi. Tidak mengedepankan pendekatan sektoral, tetapi menggunakan pendekatan holistik, memberi ruang bagi partisipasi publik, pengakuan dan perlindungan hak-hak masyarakat, dan memberi ruang hidup bagi kebudayaan lokal, termasuk kemajemukan hukum yang secara nyata hidup dan berkembang dalam masyarakat. Kerusakan lingkungan atau pencemaran lingkungan yang dihadapi pada umumnya disebabkan oleh kegiatan ekonomi. Dalam kegiatan ekonomi, produksi dan konsumsi suatu barang dapat menimbulkan manfaat atau menghasilkan produk yang bernilai guna pada pemiliknya atau orang lain. Namun sebaliknya, kegiatan ekonomi juga dapat memberikan kerugian pada orang lain. Ada beberapa konsep terkait dengan kepentingan ekonomi dan kerusakan lingkungan. Pendekatan pasar dan masalah lingkungan yang terjadi disebabkan oleh pasar hanya mementingkan nilai ekonomi. Tidak jarang pasar hanya berusaha untuk meraih keuntungan tanpa memperhatikan masalah lingkungan atau pencemaran yang diakibatkannya. Nah, apa sih itu kegagalan pasar? Kegagalan pasar adalah suatu kondisi di mana pasar mengalami kegagalan dalam menyediakan kebutuhan pasar secara efisien. Kegagalan ini dapat terjadi karena adanya tindakan monopoli atau adanya kepentingan ekonomi. Dengan adanya tindakan ini, tanpa adanya perhatian terhadap lingkungan, akan menyebabkan masalah lingkungan. Misalnya saja kegagalan pasar yang disebabkan oleh eksternalitas negatif seperti produksi polusi udara yang disebabkan oleh perusahaan yang dapat merusak kesehatan masyarakat. Namun masyarakat tidak mendapatkan kompensasi dari masalah tersebut, mengingat nilai kerusakan lingkungan yang tidak diperhitungkan oleh pelaku ekonomi dalam melakukan kegiatannya, maka akan mengakibatkan terjadinya kerusakan lingkungan secara terus-menerus. Dalam ilmu ekonomi, sumber daya alam merupakan potensi ekonomi yang besar sehingga perlu dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Dan sudut pandang ekonomi, dampak kegiatan ekonomi terhadap lingkungan merupakan biaya eksternal dan terjadi hanya jika dua atau lebih individu menderita kerugian dalam kegiatan ekonomi yang tidak dilakukan secara efisien dan berwawasan lingkungan akan menyebabkan permasalahan baik dalam segi ekonominya maupun lingkungannya. Dengan demikian, aspek ekonomi memiliki keterkaitan erat dengan permasalahan lingkungan. Baiklah, sekian dari saya. Bila ada kata-kata yang salah dan kurang berkenan, mohon dimaafkan. Terima kasih.
Terima kasih.